Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang di Motivasi Iman. Hari ini saya akan berbicara kepada kita sebuah motivasi yang akan membawa kita kepada sukacita dan tentunya memotivasi hidup kita untuk sepanjang hari ini, untuk kita boleh semakin bersemangat lagi dalam menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya berikan judul kebenaran firman Tuhan, diampuni untuk berbahagia. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Ya, kalau kita melakukan kesalahan dalam hidup kita pada orang lain, pada siapapun, pasti dalam diri kita, dalam hati kita ada perasaan tidak tenang, ada perasaan bersalah. Atau kalau orang menyinggung dan melakukan sesuatu yang tidak pantas sama kita, sama juga halnya, pasti kita merasa ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Keadaan inilah yang dialami oleh seorang Daud, di mana ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, di dalam dirinya dia merasa ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, berzina dengan Batseba, hingga merencanakan kematian Uria, suami daripada Batseba. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, datanglah Nabi Nathan dengan perintah Tuhan untuk menegurnya. Dia ditegur, dia dinasehati. Syukurnya Daud adalah seorang yang rendah hati. Dia menerima teguran itu sekalipun dia seorang raja. Dia bertobat kepada Tuhan. Daud mengaku keberdosaannya ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Daud merasa tersiksa dalam dirinya. Dia merasa jauh dari Allah. Dia merasa tertekan. Dia merasa ada perasaan gerah, panas dari dalam. Bukan panas karena cuaca, tapi ada perasaan tidak tenang, ada perasaan tidak nyaman sehingga menimbulkan sebuah perasaan panas dalam dirinya. Keadaan inilah membuat Daud merasa ada tekanan yang begitu berat di dalam dirinya, sehingga dia mengaku bahwa selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini Daud mengingat kembali. Daud menyadari bahwa dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam keadaan seperti ini dia berdoa dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah buang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini menjadi doanya karena dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan hari ini kepada kita bahwa dosa menyiksa secara daging dan juga jiwa. Daud merasa kesakitan dan juga dia kehilangan sukacita dalam hidupnya.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia merasa kebahagiaan itu kembali ketika dia diampuni. Itu yang dia nikmati, itu yang dia alami dalam hidupnya. Itulah sebabnya dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua Mazmur pasal 32 dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dia menyadari kebahagiaan hanya diperoleh ketika dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan akan diperoleh ketika dia diampuni oleh. Tidak ada dosa besar sehingga tidak dapat diampuni, dan tidak ada dosa kecil sehingga tidak membutuhkan pengampunan. Dosa besar dan dosa kecil sama-sama butuh pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu semua butuh belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita diampuni? Datang, bangkit dan datanglah pada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita, maka saudara dan saya akan diampuni oleh Tuhan. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia akan diampuni. Mengaku pada Tuhan, bukan kepada manusia. Mengaku kepada Tuhan, tidak perlu orang lain tahu. Itu urusan kita dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan beroleh pengampunan. Saudara dan saya akan beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Saya mau katakan bagi kita hari ini, mari kita mau semakin dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya dari Tuhanlah kita beroleh pengampunan dan beroleh damai sejahtera. Tetap semangat untuk hari ini, dan saya mau katakan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.